Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Urip Daryanto melalui channel Blora TV di rubrik baru, Blora Terkini, akan kami suguhkan sejumlah berita di Blora yang paling gres dan teraktual. Pemirsa, ini pesan tegas atau wanti-wanti Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, kepada OPD yang menangani pelayanan, terkait adanya perubahan atau kenaikan pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan PBB P2 di Blora. Saat melaunching Pusat Layanan dan Informasi Pajak Daerah Pemka Blora di ruang pertemuan Setda Selasa 19/8/2025, Bupati yang akrab dipanggil Mas Arif itu dengan tegas dan lugas wanti-wanti kepada OPD yang terkait pelayanan permasalahan tersebut agar mengedepankan pentingnya sikap melayani dari para aparatur, mengingat jabatan publik adalah amanah untuk melayani, bukan dilayani. Maksudnya, demikian Bupati, jika ada warga bertanya, petugas yang bertugas menjawab paling tidak bisa menjelaskan awal dari pertanyaan warga itu. Yang terpenting ada komunikasi. Warga itu maunya dilayani dengan baik, tandasnya. Intinya masyarakat ini butuh dilayani, dijelaskan. Ketika satu case kemarin, saya minta khususnya BPKD coba didatangi. Ini kenapa kok protes seperti? Kan ini ternyata hanya butuh penjelasan. Butuh dijelaskan, oh sebelumnya ini kok bisa seperti ini, posisinya karena apa, kok berbeda dengan tetangganya karena apa. Ya sama, bagaimana kita membuka ruang komunikasi ketika ada aduan, kita terbuka opo sebut keluar opo. Jadi Pak Camat, Bu Camat, bagaimana menjelaskan ujung tombak PBB ini kan di... Misal ada pejabat yang tidak siap melayani, silahkan ngomong, saya tidak sanggup untuk melayani Pak Bupati, sehingga akan dicarikan solusi penggantinya. Yang terpenting ada komunikasi, warga itu maunya dilayani dengan baik. Sekali lagi, kuncinya adalah pelayanan yang terbuka, transparan, dan komunikatif, tambahnya. Jadi kalau mau jadi pelayan masyarakat ya harus melayani, jangan cuek gitu. Kalau nggak mau melayani ya sudah, Pak saya benar tak harus melayani, saya tak mundur aja. Diharapkan dengan penguatan layanan informasi ini, masyarakat tidak hanya lebih paham mengenai kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga merasa dilibatkan dan dihargai sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pemerintah membuka diri untuk menerima keluhan, masukan, dan usulan dari masyarakat dengan sikap terbuka dan solutif. Di acara launching Pusat Layanan dan Informasi Pajak Daerah tersebut, hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Blora Mustafa, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora PLT Kepala BPPKD, OPD terkait, dan para camat. Diketahui untuk PBB P2 di Blora, secara keseluruhan ada kenaikan rata-rata di 23,5%, tapi rata-rata ada yang di atas itu dan ada yang di bawah 23%, malah ada yang nilainya di bawah nilai tahun 2024. Termasuk juga ada yang nol, sehingga ada yang tidak bayar sama sekali. Lebih jauh Bupati Arif mengemukakan, layanan yang dibentuk oleh Pemka Blora ini dibentuk sebagai pusat informasi dan komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan, klarifikasi maupun konsultasi terkait pajak daerah. Layanan ini hadir agar masyarakat mendapatkan respon yang cepat dan tepat. Kami tidak hanya melayani pertanyaan, tetapi juga keberatan dan konsultasi lain yang muncul di lapangan. Pengalaman beberapa hari terakhir membuktikan bahwa masyarakat sebenarnya hanya butuh penjelasan. Layanan ini, lanjutnya, adalah upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bagi wajib pajak yang memerlukan tambahan informasi, maka dapat berkonsultasi langsung melalui Pusat Layanan Informasi Pajak yang kami sediakan di BPPKD, Setda, maupun di NPP. Termasuk, wajib pajak bisa mengunjungi layanan pajak keliling yang hadir di acara Car Free Day, ataupun menghubungi nomor-nomor WA yang telah disediakan selama jam kerja dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 30 September 2025. Masyarakat diminta agar tak perlu ragu untuk memanfaatkan layanan tersebut. Apa yang menjadi pertanyaan maupun konsultasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti. Termasuk nantinya dengan pusat layanan dan informasi tersebut, masyarakat bisa menyampaikan jika ada keluhan atau keberatan kaitannya dengan PBB-nya, untuk kemudian ditindaklanjuti. Bila masyarakat keberatan, mungkin nanti bisa disampaikan keberatan alasannya kenapa, dan jika alasannya bisa kita terima, mungkin kita bisa akan berikan keringanan, atau program tahun berikutnya kita diskon, evaluasi atau seperti apa nantinya, jelasnya. Salah satu kasus yang sempat viral di media sosial menunjukkan bahwa kesalahpahaman bisa terjadi hanya karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat. Dicontohkan, terkait perbedaan nilai NJOP, nilai jual objek pajak, antar tetangga yang menimbulkan protes. Setelah dijelaskan bahwa perbedaan itu disebabkan oleh kondisi bangunan yang berbeda, misalnya dulunya tanah kosong, kini sudah ada bangunan. Yang penting kami membuka ruang komunikasi, jangan sampai petugas menjawab tanpa pemahaman. Setiap laporan dari wartawan, LSM atau masyarakat harus ditanggapi dengan baik. Jangan dianggap remeh karena jika tidak dijelaskan bisa memicu kegaduhan, tegasnya. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman mengungkapkan bahwa pihaknya meminta segenap jajarannya untuk secara aktif melayani masyarakat,
konsultasi, menerima pertanyaan maupun keluhan masyarakat, dan memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan melaunching pusat layanan dan informasi pajak daerah di beberapa titik dan juga secara online. Harapannya masyarakat bisa lebih mudah dalam mencari sumber informasi, konsultasi serta memudahkan dalam pembayaran pajak daerah. Jadi ada 3 lokasi di PPKAD, Setda, dan MPP, dan untuk menerima aduan dari masyarakat, bila Anda membutuhkan informasi dan konsultasi PBBP 2 dan pajak daerah lainnya, bisa hadir secara langsung atau secara online. Jadi ada 3 lokasi di BPKAD, Setda, dan MPP untuk menerima aduan dari masyarakat. Bila Anda membutuhkan informasi dan konsultasi PBBP 2 dan pajak daerah lainnya, bisa hadir secara langsung atau secara online. Bila ada pertanyaan, keluhan tentang PBB atau dari tahun kemarin sekian tapi tahun ini sekian, ini karena apa? Atau ini pasti ada dasarnya, mungkin berbeda dengan tetangganya. Ini kita launching di 3 lokasi ya, di BPKAD, di Setda, dan di MPP untuk menerima aduan dari masyarakat. Jadi Anda membutuhkan informasi dan konsultasi tentang PBB 2 dan juga pajak daerah lainnya, bisa hadir secara langsung atau ada via online ya. Nah, kalau ada pertanyaan, keluhan tentang PBB, kok dari tahun kemarin nilainya sekian, kok tahun ini menjadi sekian, ini karena apa? Karena pasti semua ada dasarnya. Bupati menegaskan bahwa menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat adalah hal penting termasuk dengan pajak daerah. Menurutnya, segenap jajaran PMK Blora harus mau untuk melayani masyarakat. Intinya itu komunikasi, dan saya minta kepada seluruh jajaran saya untuk bagaimana bisa melayani masyarakat, menjawab pertanyaan dari masyarakat biar clear ini persoalannya yang dikeluhkan ini seperti apa, ujarnya. Nah, intinya itu komunikasi, dan saya minta kepada seluruh jajaran saya untuk bagaimana bisa melayani masyarakat, menjawab pertanyaan dari masyarakat. Agar clear ya, ini persoalannya yang dikeluhkan ini. Landai, untuk diketahui terkait pajak PBBP 2, Kabupaten Blora tidak mengalami kenaikan pajak secara ekstrim bila dibandingkan daerah lainnya. Intinya, Kabupaten Blora justru naik secara landai. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi SEMSI mengungkapkan bahwa rata-rata kenaikan tahun ini dibanding tahun sebelumnya adalah 23,5%. Dijelaskan pula kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari penyesuaian NJOP, pendataan objek pajak hingga pemecahan SPPT. Secara keseluruhan ada kenaikan, rata-rata di 23,5%. Tapi rata-rata ada yang di atas itu dan ada juga yang di bawah 23. Malahan ya, ada yang nilainya di bawah tahun 2024. Yang nol tadi? Dan kita juga masih unik ya, masih menetapkan 0. Ada yang nilai-nilai tertentu diberikan 0, dia tidak bayar sama sekali. Dan mungkin kesempatan yang bagus ini juga Pak Bupati, Bapak Ibu semuanya, bahwa pembayaran di bulan Agustus ini sampai Desember nanti diberikan bagi yang memiliki tunggakan itu dihapuskan. Jadi jumlahnya cukup besar juga. Sekali lagi, pemerintah Kabupaten Blora memastikan kenaikan PBB tahun ini tidak memberatkan warga. Kenaikan ditetapkan secara landai dengan rata-rata hanya 23,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, saat menghadiri launching Pusat Layanan dan Informasi Pajak Daerah Pemkab Blora, Selasa 19 Agustus 2025 di ruang pertemuan Setda itu. Secara keseluruhan ada kenaikan rata-rata di 23,5%, tapi rata-rata ada yang di atas itu dan ada yang di bawah 23%. Malah ada yang nilainya di bawah nilai tahun 2024, dan uniknya, kami juga ada menetapkan 0, sehingga ada yang tidak bayar sama sekali. Jelas Sekda. Sekda juga menambahkan bahwa untuk masyarakat yang melakukan pembayaran di bulan Agustus-Desember 2025 akan diberikan penghapusan untuk tunggakannya, sehingga hanya membayar pokoknya saja. Pembayaran di bulan Agustus ini sampai Desember diberikan bagi yang memiliki tunggakan itu dihapuskan dendanya, jadi jumlahnya cukup besar tampaknya. Disampaikan dari tunggakan masa pajak tahun 2014 hingga tahun 2024, jika dibayarkan pada periode Agustus sampai 31 Desember, akan ada penghapusan dendanya. Sekda dikeraskan ada mengungkap bahwa kenaikan pajak PBBP 2 ini bukan disebabkan beberapa faktor, mulai dari penyesuaian nilai jual objek pajak, NJOP, bumi karena mengikuti harga pasar tanah,
Tentunya dengan naiknya NJOP tersebut, maka nilai aset milik masyarakat akan bertambah. Yang pertama adalah NJOP. Ini setiap 3 tahun harus dievaluasi. Kemarin terakhir pada waktu menanyakan kajian NJOP di Cepu, itu nilainya cukup besar, nilainya dilihat dari harga pasar. Karena sekarang ketika jalannya bagus dan harga pasar naik, tentu NJOP juga menyesuaikan, jelasnya. Kenaikan pertama adalah NJOP. Ini NJOP itu kan setiap 3 tahun itu kan harus dievaluasi. Kemarin terakhir pada waktu mengadakan kajian NJOP di Cepu, itu nilainya cukup besar kenaikannya karena dilihat dari harga pasar. Tadi Pak Bupati sudah nyampaikan bahwa harga sekarang yang bagus, kemudian harga pasarnya naik, tentu NJOP-nya juga menyesuaikan. Tapi tidak diambil angka maksimalnya. Nah, kita mencoba mencari ya sesuai dengan kemampuan masyarakat, ya. Tapi tetap ada kenaikan seperti tadi saya jelaskan. Meski demikian, Sekda mengungkap bahwa pemerintah Kabupaten Blora menentukan kenaikan pajak PBBP 2 secara terukur dan tidak secara ekstrim, yakni dengan memperhatikan kemampuan masyarakat Blora. Tidak diambil angka maksimal, nah kita mencoba mencari dengan yang sesuai kemampuan masyarakat. Selain itu, Sekda menambahkan ada faktor lainnya seperti pendataan objek pajak. Pemerintah melakukan pendataan massal untuk pembaruan data objek pajak, sehingga pada beberapa objek pajak terjadi perubahan. Ada faktor juga mungkin dulu tanah kosong, tiba-tiba sekarang sudah ada bangunannya, otomatis itu naik. Posisi ketika saat itu tanah kosong, NJOP-nya masih belum naik. Begitu ada bangunannya, otomatis pajak yang semula bumi saja ditambah bangunan, jelasnya. Faktor selanjutnya adalah pemecahan pajak dari hasil permohonan wajib pajak. Terdapat banyak sekali pengajuan pemecahan SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang. Lanjutnya, pemecahan SPPT tersebut menghasilkan beberapa SPPT baru sehingga dapat meningkatkan realisasi PBB P2. Meski demikian, dari total SPPT PBB P2 yang terbit di tahun 2025, tidak semua mengalami kenaikan, namun ada yang mengalami penurunan, dan terdapat pula SPPT bernilai Rp0. Pemirsa, masih di hari yang sama, Selasa 19 Agustus 2025, pemerintah Kabupaten Blora menyerahkan hibah bantuan peningkatan kesejahteraan bagi tokoh dan pendidik keagamaan, semua agama, se-Kabupaten Blora. Hibah bantuan tersebut sejumlah Rp14.667.000.000 untuk peningkatan kesejahteraan. Penyerahan tersebut dilakukan Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, kepada Kepala Kantor Kemenak Blora, Dr. Haji Rozikun, di Man Blora, bersamaan dengan acara launching Lirmaba, Literasi dan Riset Madrasah Blora. Ikut menyaksikan Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Tengah dan Ketua DPRD Kabupaten Blora. Nantinya, hibah bantuan tersebut akan disalurkan kepada para penerima, meliputi guru TPQ, guru Madin, guru sekolah minggu, tokoh agama, semua agama, dan pengurus tempat ibadah semua agama yang ada di Kabupaten Blora. Disampaikan Bupati Arif, setiap penerima akan menerima insentif tersebut sejumlah Rp1,5 juta per tahun. Termasuk juga, tadi kita serahkan itu untuk insentif guru Madin, TPQ, sehingga bisa melengkapi dari Pemprov. Jadi kami tahun ini nominalnya Rp1,5 juta. Ini setahun, nanti kalau anggarannya banyak dan memungkinkan, semoga ke depan bisa kita tambah lagi, terangnya. Dikemukakan, hal tersebut merupakan komitmen dan dukungan pemerintah Kabupaten Blora terhadap sektor pendidikan keagamaan, termasuk madrasah-madrasah, baik Madin maupun TPQ yang ada di Blora ini. Lebih jauh, Bupati Arif mengungkap bahwa pemerintah Kabupaten Blora terus bersinergi dengan Kementerian Agama dalam berbagai program, salah satunya peningkatan kualitas SDM. Jadi kita punya program ini banyak sekali dibantu dan berkaitan dengan Kementerian Agama. Kita ingin bagaimana membangun Blora ini tidak hanya maju secara duniawi saja, tapi juga secara ukhrawi. Jadi sesuai dengan doa kita, dan ini bisa terlaksana kalau antara Pemkab dengan Kemenak ini bisa bersama. Berita selanjutnya pemirsa, ini kabar menggembirakan. Blora raih penghargaan Kabupaten Inspiratif Pelaksanaan PKG. Ya, Kabupaten Blora kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat Jawa Tengah, yakni sebagai Kabupaten Inspiratif Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG. Selain itu juga meraih juara 1 kader posyandu.
Penghargaan prestasi itu diserahkan oleh Gubernur Ahmad Lutfi pada upacara pada peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Industropolis Kabupaten Batang, Selasa 19/8/2025 pagi. Selain penghargaan tersebut, Kabupaten Blora juga berhasil meraih sejumlah kejuaraan tingkat provinsi. Masing-masing Sofia dari Kecamatan Randu Blatung, juara 1 kader kesehatan tingkat provinsi. Ia merupakan kader integrasi layanan primer atau ILP Posyandu Jawa Tengah. Berikutnya Ari Sabtono dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DP4 Blora, juara 1 penilaian kinerja inseminator tingkat Provinsi Jawa Tengah. Prestasi ini semakin memperkuat posisi Jawa Tengah yang berhasil meraih peringkat pertama tingkat nasional. Sementara itu, Blora menjadi inspirasi bagi daerah lain di Jateng dalam menyusun strategi pelaksanaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Hadir di upacara yang berlangsung khidmat dan diikuti oleh Wakil Gubernur Taj Yasin itu, termasuk jajaran Forkopimda Jateng, Kepala OPD dan BUMD Pemprov Jateng, instansi vertikal serta Bupati, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota dari 35 kabupaten atau kota se-Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ahmad Lutfi menyerahkan sejumlah penghargaan serta mengumumkan raihan prestasi tingkat provinsi. Salah satunya diberikan kepada Kabupaten Blora yang kembali menorehkan capaian membanggakan, yakni sebagai Kabupaten Inspiratif Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Blora, Haji Sri Setiorini. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Edi Widayat menjelaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis di Blora sudah dimulai sejak awal tahun 2025. Program diawali dengan sosialisasi dan pelaksanaan di sejumlah puskesmas hingga jemput bola ke sekolah-sekolah. Kegiatan terakhir kami lakukan di SMPN 1 Blora pada Juli 2025. Masih di program Blora Terkini, berita budaya ringan ini mewarnai Blora di hari Selasa 19/8/2025, yakni ribuan sego berkat bungkus daun jati digelar di Sedekah Bumi Blora 2025. Hujan yang mengguyur Blora Selasa 19/8/2025 siang tidak menyurutkan semangat ribuan masyarakat untuk memadati sepanjang Jalan Pemuda. Mereka tumpah ruah mengikuti gelaran Sedekah Bumi Blora yang diselenggarakan sebagai wujud syukur atas keberkahan alam, sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan mengusung tema nguri-uri budaya menuju sesarengan bangun Blora maju dan berkelanjutan, acara ini menampilkan tradisi khas Blora yang syarat makna. Ribuan bungkus sego berkat yang dibungkus daun jati berasal dari seluruh wilayah di Kabupaten Blora, dijejer di sepanjang jalan utama, yakni Jalan Pemuda. Tak butuh waktu lama, seluruh sego berkat yang dijejerkan langsung ludes hanya dalam hitungan menit. Bupati Arief pun mengapresiasi tingginya animo masyarakat. Alhamdulillah, luar biasa antusiasme warga Blora. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Meski hujan, kita anggap ini hujan berkah. Semoga Blora menjadi daerah yang selalu diberkahi Allah SWT. Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur. Tutur Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman yang hadir langsung di acara. Ngalungi sapi. Biasanya diadakan di bulan apa? Bulan Suro. Hari apa? Hari Jumat Pahing. Selasa? Jumat Pahing. Jumat Pahing sama Selasa Kliwon. Nah, biasanya di desa-desa itu ada ngalungi sapi. Nah, ini tradisi ini merupakan kekayaan Blora. Tadi kita dapat dari Kementerian Hukum ya, Haki, biar ini menjadi tradisi Blora. Saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat. Alhamdulillah ini sudah ludes semuanya. Belum didoai sudah minatnya luar biasa. Ini hujannya hujan berkah insya Allah ya. Amin. Berkah untuk Kabupaten Blora. Amin. Kita doakan semoga Blora maju sejahtera. Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur. Gelaran budaya ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Blora, perwakilan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Sekda Blora, para kepala OPD, camat dan kepala desa atau lurah se-Kabupaten Blora. Ada yang unik, acara dimulai dengan tradisi pengalungan sapi atau ngalungi sapi. Tradisi turun-temurun ini biasanya dilaksanakan masyarakat desa pada bulan Suro hari Jumat Pahing atau Selasa Kliwon sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan keberkahan dari ternak. Di tradisi ini, seekor sapi dikalungi janur dan ketupat, kemudian dilanjutkan doa bersama agar rezeki senantiasa lancar, serta masyarakat senantiasa diberi keselamatan. Pada kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah juga secara resmi menyerahkan hak kekayaan intelektual budaya ngalungi sapi kepada pemerintah Kabupaten Blora. Penyerahan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menjaga, serta melestarikan tradisi khas Blora agar semakin dikenal luas tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman yang hadir langsung di tengah masyarakat tampak mengenakan payung di bawah hujan yang turun sejak awal acara. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya melestarikan adat dan tradisi Blora. Tradisi pengalungan sapi ini adalah kekayaan budaya Blora.
Tadi kita dapat dari Kementerian Hukum ya, HIK, biar ini bisa menjadi tradisi Blora. Sekian pemirsa, Blora terkini medio Rabu 20 Agustus 2025 kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman. Dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin.